Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Holiday Inn Suites and Hotel Jakarta Gajah Mada. Saya sudah kedatangan satu narasumber saya lagi, ada Mas Amar selaku pengamat politik. Mas Amar, siap. Ya, saya lanjut dulu nih Mas Amar ya. Tadi saya kepotong di penghapusan khilafah di kurikulum pendidikan. Saya mau nanya ke Pak Hendra dulu. Memang kurikulum paham radikalisme sudah masuk ke pendidikan Pak, sampai harus dihilangkan khilafah di kurikulum pendidikan? Ya, saya kira hilangkan atau tidak itu bukan substansi ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat langsung mengambil contoh yang konkret, nggak perlu kemana-mana. Kita bisa melihat dan belajar bagaimana Aceh tersebut. Aceh, Aceh itu ada 99% dia penduduknya adalah Muslim, tapi saya nggak pernah dengar ada radikalisme di sana. Itu contoh ya. Artinya bahwa sebetulnya kita komparasikan masalah-masalah Indonesia ini, kita bisa mengadopsi dari bagaimana pemimpin Aceh itu melakukan kegiatan-kegiatan tadi dalam kehidupannya, sehingga tidak ada radikalisme di sana. Oke. Ya, yang ada malah banyak potensi-potensi timbul itu yang seharusnya menjadi kewajiban kedua belah pihak, termasuk kewajiban negara kita yang harusnya diselesaikan, namun saat ini masih tertunda. Nah, inilah sebetulnya masalah bangsa kita ini yang di depan ini harus kita selesaikan. Jadi jangan setelah terjadi, ya mungkin kita ini suka melakukan gol bunuh diri ya. Setelah terjadi baru kita kebingungan. Padahal banyak potensi-potensi besar di Papua, di Aceh, yang mana kesalahan itu justru terjadi dari pemerintah kita sendiri yang lamban. Oke. Ya, lamban untuk melakukan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Justru inilah yang memunculkan problem baru gitu. Seperti di Aceh itu ada 16-17 ya item dari sekian puluh item yang tidak dilaksanakan. Oke. Dan tidak melaksanakan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan atau urusan agama berarti di sana ya Pak? Tidak, kita bisa lihat Aceh kok 90% itu Muslim Islam di sana. Mereka nggak tahu apa itu radikalisme. Kehidupan sangat damai, indah di sana. Mari kita sama-sama ke sana melihat supaya kita bisa sama-sama belajar ya bagaimana kita membangun bangsa dan nggak perlu malu. Bangsa kita ini besar ini harus mengakui bahwa ada bagian dari rumah besar kita ini yang memiliki keunggulan komparatif. Pertanyaannya, kita harus mengakui bahwa mereka itu lebih baik mengelola dan patut untuk kita contoh untuk demi besarnya bangsa kita gitu. Itu saja sebetulnya masalah. Untuk Pak Mas Duki soal isu penghilangan khilafah di kurikulum Pak, wah kita datang makanan lagi nih. Silakan Pak, buat Mas Amar. Minuman kuningnya belum datang. Jadi begini, khilafah itu dalam kurikulum pelajaran ya, di sekolah ya, di sekolah apakah itu sekolah madrasah atau sekolah-sekolahan biasa, itu selama ini khilafah itu dijadikan bagian dari ilmu fikih. Ilmu fikih itu artinya bahwa dia itu harus difahami dan seakan-akan harus dipraktikkan karena ilmunya ilmu fikih, gitu kan. Jadi konsep khilafah itu adalah konsep pemerintahan yang dulu pernah dilaksanakan oleh zaman setelah Rasulullah meninggal. Ada Abu Bakar, Sidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan diteruskan sampai terakhir itu walaupun berubah-ubah bentuknya ya, dalam bentuk pemerintahan yang berubah, tapi namanya masih tetap khilafah sampai ke Turki Utsmani. Nah, itu selama ini konsep pelajaran khilafah itu ada dalam ilmu fikih. Itulah yang kemudian diubah oleh Kementerian Agama, diubah menjadi pelajaran sejarah. Tujuannya apa? Tujuannya diubah ke dalam pelajaran sejarah supaya itu tidak menjadi hal yang dipraktikkan oleh anak-anak murid, tidak disalahpahami oleh anak murid dan guru, karena ternyata memang banyak sekali sengaja dari kelompok-kelompok kecil ya yang memang mempunyai konsep khilafah itu berkembang di sini. Awal mulanya di kampus, bahkan sudah mulai merasuk ke sekolahan-sekolahan ya, di SMA, di SMP gitu kan, dengan mata pelajaran seperti itu. Nah, tindakan tegas dari Kementerian Agama adalah bagaimana agar khilafah itu tidak menjadi pelajaran dari ilmu fikih, tapi menjadi pelajaran dari ilmu sejarah. Itu yang akan dilakukan. Ya, karena apa? Karena kita jelas bahwa yang namanya sistem pemerintahan itu banyak
macam-macam dan semuanya bisa Islami. Jadi khilafah Islami, negara kesatuan Republik Indonesia ini juga Islami, kerajaan juga Islami. Nah ternyata Indonesia sudah memilih model bukan khilafah dan bukan kerajaan, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah sebuah model konsep kenegaraan. Nah itu adalah pilihan-pilihan dan kesepakatan kita sudah memilih itu. Jadi mulai dari anak-anak supaya hati-hati, jangan diiming-imingi oleh satu konsep yang lain seakan-akan bahwa oh ini khilafah lebih bagus, nanti mari kita pilih model pemerintahannya adalah model pemerintahan khilafah. Nah, seperti itu. Kalau itu dalam pelajaran-pelajaran yang selama ini dalam konteks fikih dikhawatirkan seperti itu. Saya kira itu konteksnya. Siap. Saya juga terakhir mau nanya ke Mas Amar, mumpung masih ada Pak Mas Duki di sini, soal kebijakan periode kedua Pak Jokowi urusan radikalisme ini gimana Mas Amar? Oh, baik, sebelumnya saya minta maaf agak telat sedikit. Tidak apa Mas Amar. Memang kondisi Jakarta masih agak macet. Iya. Jadi memang saya melihat narasi radikalisme yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini itu adalah sebagai alat pentung, saya lihat sebagai alat pentung kepada lawan-lawan politik pemerintah. Nah itu yang saya khawatir. Kami generasi milenial ini khawatir apabila pemerintah menjadikan ini sebagai alat pentung lawan-lawan politik. Nah, kayak beda sedikit radikal nih. Radikal, gitu. Karena kenapa? Kita lihat definisi radikalisme dari pemerintah tidak ada, tidak jelas. Di Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang terorisme ada pengertian tentang terorisme. Lalu di PP Nomor 77 tahun 2019 juga yang ada pengertian adalah terorisme dan pengertian deradikalisasi. Sedangkan radikalisme undefinitif. Nah, sekarang kita lihat di KBBI, pengertian radikalisme adalah paham atau aliran yang ingin melakukan pembaruan terhadap sistem suatu sosial dan politik di masyarakat. Nah, berarti di sini ada kata-kata politik kalau kita mengacu ke KBBI. Nah, yang saya khawatir tadi, ini dijadikan alat pentung bagi lawan-lawan politik pemerintah yang tidak sepaham, yang tidak sealiran dengan kebijakan pemerintah akan disebut radikalisme. Nah, contohnya apa? Ada satu sisi disebut radikalisme terorisme, tapi di satu sisi hanya disebut dengan kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini semua aksi kekerasan. Adilkan, ratakan narasinya pemerintah bahwa ini adalah aksi kekerasan. Mungkin seperti itu. Saya mau nanya Pak Mas Duki berarti sebagai closing statement juga Pak, karena harus ada kepentingan lain. Bagaimana pemerintah menjamin kalau tadi yang dikhawatirkan Mas Amar soal radikalisme ini bukan sebagai alat pentung? Saya kira apa yang dibilang Mas Amar sebagai sebuah catatan kritis ya, ini negeri demokratis sah ya, dan itu bagus saya kira, supaya sebagai alat kontrol terhadap pemerintah, supaya pemerintah terutama pihak kepolisian ya tidak sembrono melaksanakan sebuah kegiatan. Karena memang radikalisme itu di satu sisi memang tadi seperti saya katakan, kalau kita bicara umat Islam misalnya secara keseluruhan, mainstream umat Islam itu aman. Jadi faham moderat di Indonesia itu luar biasa, bahkan dikagumi di dunia internasional. Indonesia adalah satu negara yang bisa melaksanakan konsep demokrasi di negeri Muslim terbesar. Itu artinya aman di situ. Tapi memang ada sedikit penyakit, ada sedikit hal ya. Sedikit inilah yang jangan sampai merusak, seperti inilah yang merusak sebelahnya. Oleh karena itu jangan menjadi semuanya dipentung. Jangan semua yang besar-besar itu dipentung. Saya kira maksud dia begitu. Saya kira itu bagus kalau seperti itu. Jadi memang lokalisasi masalahnya apa seperti itu, radikalisme itu seperti apa, jangan yang lain sampai terpapar. Nah, itulah yang dimaksud oleh wakil presiden itu. Makanya wakil presiden jelas menggambarkannya apa yang dimaksud radikalisme itu, yaitu adalah faham ya yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan kita. Itu yang tidak boleh berkembang dan itu harus diriskir sejak dini. Bahkan diriskir mulai dari sejak mata pelajaran tadi. Pelajaran khilafah misalnya, itu seperti apa? Oh, baiknya begini, baiknya dia menjadi bagian dari pelajaran sejarah misalnya seperti itu. Hal yang lain-lain, semuanya itu sudah cukup jelas ya digambarkan dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh wakil presiden, dan saya kira itu menurut saya bisa dijadikan pedoman sebenarnya apa itu radikalisme dan apa itu terorisme dan apa itu intoleran. Saya kira itu hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dasar yang jelas kita sebagai masyarakat tidak perlu khawatir untuk mempunyai
pikiran dan pendapat selama itu tidak bertentangan dengan NKRI. Oke. Selama Seperti saya tegaskan tadi bahwa negara demokrasi itu tidak boleh menghakimi pikiran. Oke, siap. Terima kasih Mas Duki karena harus Pak Mas Duki harus pamit ke acara yang lain selaku jubir wakil presiden. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.